Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar Januari 2010 merupakan hari paling bersejarah di hidup Eva, karena di hari itu dia dipersunting laki-laki idamannya. Dialah Ragil, salah satu laki-laki tertampan di kampus tempat Eva dan Ragil menimba ilmu. Siang itu Eva telah resmi dilamar kekasihnya, dan kalau tak ada aral melintang, tahun depan mereka akan melangsungkan akad nikah. Ragil merasa beruntung karena berhasil memikat hati Dara cantik yang sangat kaya raya itu. Bagaimana tidak, aset yang dimiliki keluarga Eva tak akan habis sampai 7 turunan sekalipun. Tak hanya cantik, Eva juga kaya raya. Eva juga terkenal sangat baik dan dermawan. Itu terbukti dengan banyaknya panti asuhan di bawah naungan Eva. Eva sendiri adalah anak ketiga dari pasangan suami istri, Pak Tommy dan Bu Heni. Suatu malam, Pak Tommy mendadak sakit parah. Ketiga anaknya berkumpul atas permintaan Pak Tommy. Raut kesedihan terpancar dari semua anggota keluarga, terlebih lagi pada Eva yang memang sangat dekat dengan ayahnya. Pak Tommy meminta agar semua anaknya tetap rukun setelah kepergiannya nanti. Dan di pesan terakhirnya, Pak Tommy menginginkan agar memelihara blus putih, yang mana blus itu harus dimandikan dengan kembang setaman setiap bulan purnama 3. Hal yang sering dilakukan Pak Tommy sewaktu dia masih sehat. Suara tangisan pun langsung pecah saat Pak Tommy menghembuskan nafas terakhirnya. Rasa duka yang dialami Eva dan keluarganya begitu mendalam. Eva sendiri mencoba tegar karena ada Ragil yang setia mendampinginya. Setelah 1 tahun kepergian dari Pak Tommy, Ragil pun meyakinkan Eva untuk melanjutkan hubungannya sampai ke pernikahan. Hal itu pun kemudian disambut baik oleh Bu Heni selaku ibu kandung Eva. Pihak keluarga sudah sepakat kalau Eva meneruskan perusahaan almarhum Pak Tommy, karena kedua kakaknya sudah diwarisi harta sesuai haknya masing-masing. Pernikahan pun berlangsung sangat meriah, ditambah lagi Eva dan Ragil yang tampak begitu serasi. Setelah menikah, Eva tinggal di rumahnya sendiri. Pernikahan mereka sangat bahagia, hingga di bulan ketiga pernikahan Ragil memboyong ibunya untuk tinggal satu rumah. Keputusan itu pun disetujui oleh Eva, karena di samping ibu Ragil yang sudah tua, dia juga tinggal sendirian di rumahnya. Ibu mertua Eva begitu baik dan sangat menghargainya sebagai menantunya. Keseharian Eva dihabiskan untuk bekerja dari pagi hingga malam. Otomatis Eva tak bisa menemani ibu mertuanya. Pagi itu, tak biasanya Eva kembali pulang ke rumah lantaran ada berkas penting yang tertinggal. Suasana begitu hening, tak ditemukan orang di dalam rumah. Padahal pagi itu Ragil izin tak masuk kantor lantaran sakit perut. Eva pun kemudian mencoba kembali mencari keberadaan suaminya. Dan alangkah terkejutnya dia ketika tak sengaja lewat depan pintu kamar pembantunya.
Samar-samar suara Ragil tampak jelas terdengar dari balik pintu kamar Mina. Mina sendiri adalah seorang gadis desa yang baru bekerja di rumahnya 2 bulan yang lalu. Mereka tampak saling bercengkerama, bermesraan dan saling curi pandang. Eva kemudian pergi meninggalkan kamar Mina. Meski sakit hati, tapi dia harus tetap tegar. Eva ingin membuat jera dan membalas rasa sakitnya secara perlahan. Setelah kejadian pagi itu, Eva pun merancang strategi. Dia ingin tahu niat Ragil sebenarnya. Apakah Mina yang terlalu menggodanya, atau sebaliknya? Ragil selama ini hanya menumpang hidup dan ingin menguasai harta Eva. Hingga setelah 8 bulan pernikahan, Allah pun menunjukkan kebesarannya. Eva dengan jelas mendengar pembicaraan ibu mertuanya bersama Ragil, di mana percakapan ibu dan anak itu ingin menguasai harta Eva. Bahkan, yang paling membuat Eva sakit hati adalah ibu mertuanya menyebut Mina sebagai menantu idaman. Yang berarti secara tidak langsung, Ragil dan Mina menjalin hubungan telah mendapat restu dari ibu mertuanya. Kini sudah jelas, keputusan Eva untuk menggugat cerai Ragil adalah keputusan yang tepat. Dia tak ingin ada benalu dalam rumah tangganya. Apalagi benalu itu adalah suami dan ibu mertuanya sendiri. Setelah 1 tahun perceraian itu, Eva sering bermimpi buruk. Bulus putih peliharaan ayahnya tiba-tiba berubah menjadi seorang putri cantik. Dan di dalam mimpinya, almarhum Pak Tommy disiksa dan juga dijadikan tawanan oleh Ratu Bulus putih tersebut. Terlihat Pak Tommy menangis meratapi nasibnya. Dia berusaha melepaskan ikatan yang menjerat tangan dan kakinya. Tapi semua itu sia-sia belaka. Semakin Pak Tommy berontak, rantai-rantai itu malah semakin kuat melilit tubuhnya. Dan tak hanya itu, di dalam mimpi Eva juga melihat kakeknya dicambuk dengan cemeti yang berapi-api. Eva pun berteriak memanggil ayah dan juga kakeknya, hingga membuat seisi rumah dibuat kaget dengan suara Eva. Eva pun kemudian dibangunkan oleh ibunya yang kebetulan menginap di rumahnya. Eva pun menceritakan mimpi buruknya itu kepada Bu Heni. Sejenak Bu Heni termenung, meresapi mimpi anaknya tersebut. Dia kemudian mengambil air dan juga kembang setaman guna memandikan Bulus putih peliharaan Pak Tommy. Di sisi lain, Ragil merasakan kesengsaraan hidup bersama Mina. Fasilitas kemewahan yang dulu pernah dirasakan saat bersama mantan istrinya kini terbanding terbalik. Jangankan mobil, motor saja Ragil tak punya. Keadaan ini membuat ibunya sering uring-uringan. Begitu juga Mina, yang selalu kesal dengan tingkah Ragil yang malas bekerja. Diam-diam kemudian Ragil mendatangi seorang dukun untuk menerawang hasil kekayaan mantan istrinya. Karena dia yakin, harta yang selama ini menjadi milik keluarga Eva adalah hasil pemujaan setan. Hal itu diperkuat lantaran Ragil pernah memergoki ibu ini melakukan sebuah ritual di kamar khusus. Ragil ternyata masih menaruh dendam kepada Eva karena dia diceraikan secara tidak hormat. Setelah mengutarakan isi hatinya pada Mbah Dukun, tanpa pikir panjang lagi, Ragil pun mengajak Mbah Waji menuju ke rumah Bu Heni. Dan alangkah terkejutnya ketika Mbah Waji melihat raksasa Bulus putih yang berada di rumah tersebut. Mbah Waji kemudian menaburkan lada hitam di seluruh sudut rumah Bu Heni. Tak hanya itu, Ragil pun diminta membakar kemenyan dan dupa, juga mematahkan beberapa lilin, dan menempelkan daun kelor di gapura rumah Bu Heni. Dan keesokan harinya, Bulus putih milik Pak Tommy ditemukan mati di kolamnya. Bu Heni juga mulai sakit-sakitan. Kini saatnya dia berterus terang dengan rahasia di balik kekayaannya. Dan kisah itu diawali dari kakek Eva yang telah mengabdi kepada Ratu Bulus putih.
Dan atas pengabdian itu, Ratu Blues Putih pun memberi kekayaan yang tiada terbatas, asalkan selalu melakukan ritual pemujaan di setiap bulan purnama. Sangat sulit dipercaya, tapi kenyataan itu mau tak mau harus diterima Eva dan juga saudara-saudaranya. Tapi kini Blues Putih itu telah mati. Eva harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk harta yang akan habis secara perlahan. Dan itu ternyata benar adanya. Aset pun turun secara drastis dan hutang pun di mana-mana. Eva semakin yakin bahwa ayah dan juga kakeknya menjadi budak setan. Mereka masuk dalam tipu dayanya. Eva pun tak bisa berbuat apa-apa karena nasi telah menjadi bubur. Yang bisa dilakukan Eva saat ini adalah berdoa. Kini Eva memperkuat ajaran agama dengan masuk ke pondok pesantren, karena dengan begitu jiwanya akan lebih tenang. Di tempat lain, tampak Ragil tertawa puas dengan nasib yang dialami oleh Eva. Tapi dari semua kejadian itu, Eva malah bersyukur karena sudah terlepas dari jeratan setan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.